Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tajlibu bihal amal wal fulus wal malbus wal mat'um bi'adadi nafasi wal nufus wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Karena sudah tanggal setengah ya, jadi saya bacain sholawat fulus. Sholawat fulus ini ijazah dari Hadratul Syekh Raden Samsul Arifin, termasuk rentetannya Mbah Yai Ashad ya, Situbondo, yang sekarang diteruskan oleh Mbah Yai muda yaitu Khalil Ashad. Ini saya dapat pada tahun 78 sholawat ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama bersyukur dengan wasilah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga amal ibadahnya makbul, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya makbul. Yang dagang laris, yang punya utang lunas, yang sakit sehat, yang belum ketemu jodohnya mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya, jandanya laku, duganya laku, akhir hayatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sembari narik nafas ya, kelihatan senggoyongan ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, asyamu min asbabi intibahu. Jadikan puasa ini menjadi sebab kita sadar. Saya ulangi, upayakan puasa kita menjadikan sebab kita sadar. Pertanyaannya, Bapak Ibu kira-kira termasuk orang yang sadar atau kelemer? Kira-kira termasuk orang yang sadar atau orang yang lalai? Makanya mari kita doain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma kshif qalbi. Allahumma kshif qalbi minal ghaflati. Minal ghaflati. Wa 'allimni ma lam akun a'lamu. Ma lam akun a'lamu. Wa bayyin li an kulli ma as'alu anhu ya man huwa la ilaha illallah walhamdulillahi rabbil alamin.
minal khaflati. Ya Allah, hamba mohon obati hati hamba dari lalai. Bukakan hati hamba dari lalai. Karena yang namanya lalai itu gampang banget. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah dikatakan al-khaflatu dunal qaswatul qalbi walakin hayatun darurah. Ingat-ingat. Lalai itu bukanlah keras hati, tapi lalai itu puncaknya madharat dalam kehidupan. Jadi kadang-kadang orang begini, orang itu nggak keras, lembut, tapi ndablek. Paham? Ini kelemar-kelemar tapi nanti jangan ditanya ceramahnya apa, kelemar-kelemar ndablek. Kayak siapa? Ayo di sini. Karena banyak di akhir zaman seperti itu. Kelihatannya halus banget, kelihatannya santun banget, maling. Banyak apa banyak? Naudzubillah min. Kelihatannya bersih banget, putih banget, cantik banget, kayak kopabun. Ini nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Lalai. Karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi, jadikan puasa saya sampean sebagai sebab kita ini sadar bahwa kita semuanya ini hanya hamba Allah yang semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Karena seringkali kita ini pinter sedikit lalai, kaya sedikit lalai, cakep sedikit lalai, bahkan jelek banget juga lalai banyak. Nih. Nah sekarang permasalahannya bagaimana ngobati lalai? 3 hal sampai lakukan, tapi istiqomah. 1, untuk mengobati lalai, ta'ajjilit taubah qabla mautikum. Segera bertobat sebelum sampean semuanya mati. Kalau bisa bainal maghrib ilal isya mudawwamati, antara maghrib dengan isya, istiqomahkan sholat taubat 2 rakaat. Kemudian perbanyak menjerit mohon ampunan kepada Allah. Karena salah satu ciri daripada orang yang takwanya benar, termasuk puasanya benar, yaitu ahli istighfar. Sebagaimana di dalam Al-Quran banyak sekali keterangannya, di antaranya fi sa'ati sahar, ketika sepertiga malam terakhir itu memohon ampun kepada Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain juga dikatakan takwa iman yang benar, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Makanya nomor 1, silahkan, mumpung masih hidup, mumpung masih di bulan suci Ramadan, banyakin minta ampun kepada Allah. Bahkan setiap kita berdoa, termasuk doa kamili, saya ingetin, 1, jangan tinggalkan hamdalah. 2, jangan tinggalkan bersolawat kepada Nabi. Dan jangan tinggalkan mendoakan kedua orang tua kita saat menutup doa. Kenapa? Karena pesan Nabi, kalau ini ditinggalkan, terutama mendoakan kedua orang tua dalam setiap doa, nanti nggak barokah. Gitu, paham di sini ya? Jadi dalam setiap doa kita jangan lupa Rabbighfirli wali walidayya. Ini 1. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, wacana untuk menjadikan kita sadar. Terutama saya ingetin yang sudah kuning ya, sering saya sampaikan ya. Karena kalau yang sudah kuning sebentar lagi dipanen. Tapi sekarang musim kering, masih hijau juga banyak yang kuning. Ya, ingat-ingat di sini ya. Jadi yang kedua, untuk menjadikan kita sadar, maka hendaknya wanasyatul ibadah, pada ditata ibadahnya.
Ditata ibadahnya jangan asal-asalan. Ibadahnya dicocokin dengan aturan Allah. Ini jangan asal-asalan. Kenapa? Karena yang nilai ibadah kita bukan RT, bukan RW, bukan manusia, tapi Allah. Maka ingat-ingat ketika ibadah, prinsip dasar daripada ibadah anta'budallahi ka'annahu tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ingat-ingat. Sembahlah Allah seakan-akan saya sampai melihat Allah. Kalau tadi tidak bisa, yakin lagi dilihat oleh Allah. Sekarang saya tanya, kalau sampean sholat di depan Pak Camat atau di depan Kiai, kira-kira hati-hati enggak? Hati-hati enggak? Itu makhluk. Loh, kita ini sholat di hadapan Allah. Makanya jangan sembrono. Ingat-ingat. Manusia tahu luarnya, tapi Allah tahu dalamnya. Saya sampean biasanya nyakepin luarnya. Iya, Pak ya? Iya, Pak ya? Makanya ada orang yang sholat kelihatannya khusyuk banget, ternyata udah pulang kampung bolak-balik. Takbir pertama pulang kampung, takbir kedua balik lagi. Sering apa sering? Ingat-ingat, bukan raga sampean yang dilihat nih, tapi hati sampean yang dilihat kemana saja. Kalau orang itu cuma dilihat luarnya gampang. Para ahli tarekat ini menyatakan man tajamalat adidohiroha. Kalau orang hanya bagusin luarnya, alamat lah hatinya itu rusak. Subhanallah. Makanya banyak orang-orang alim, orang-orang yang pandai betul-betul menyembunyikan kepandaiannya, menyembunyikan amalnya. Sebagaimana panenan padi, sebagaimana tanaman padi, sembunyikan. Bukti samber burung-burung ria, burung-burung tidak ikhlas, nanti hancur lebur. Paham saudara-saudara sebangsa dan setanah air? Lihat, aduh, kelihatan banget kayaknya mata puncak-puncak. Nanti tenang ada di luaran masih kerannya ngalir. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, tata ibadahnya. Terutama ibadah itu adalah hati. Ingat-ingat di situ. Terutama hati. Kemana sampean nyambung? Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di antaranya saya ngajak diri saya jamaah sekalian, ayo ditata sholatnya. Qobliyah ba'diyahnya yang mantap. Karena apa? Qobliyah ba'diyah dibandingkan dengan sholat tarawih nggak ada apa-apanya. Sholat tarawih dibanding dengan qobliyah ba'diyah. Tapi kadang-kadang orang nyepelein qobliyah ba'diyah. Benar apa benar? Ayo. Sholat sunnah dengan sholat fardu istimewa sholat fardu. Nih, ini banyak di antara kita sholat duhurnya seenaknya. Ada yang pakai training spot, tapi kalau tarawih rajin banget, cakep banget. Kebalik apa kebalik? Tuh, contoh. Makanya tata ibadah sebenarnya. Terus lagi, banyak orang rajin sedekah, tapi zakat nggak dibayar. Persis kayak orang rajin tahajud, tapi nggak sholat subuh. Koplo apa koplo? Ayo, makanya mumpung di bulan suci Ramadan, benahi ibadahnya, benahi di dalam mengabdi kepada Allah. Lihat ketaatan-ketaatannya, lihat zakatnya sudah ditonaikan belum. Tadi di ayat suci Al-Quran berulang kali diingetin kita semuanya. Bahkan dinyatakan di dalam keterangan kitab fikih, orang yang nggak bayar zakat dihukumi kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya silakan bayar zakat. Kemudian lagi fidyah, ditata ibadahnya. Perempuan yang kemarin meninggalkan puasa lantaran haid, kemudian belum mengqadha, datang puasa berikutnya, tolong dibayar haid itu dengan fidyah sebagai dendanya. Ini banyak yang pada melupakan. Ya Pak ya. Laki-laki suaminya, orang tuanya nggak mikirin. Paling yang dipikirin kalau istrinya haid, ditanya udah rapi belum,
Tuh, tapi perihal hukum-hukum banyak yang tidak pada diperhatikan. Benar apa benar? Coba tanya sekian ya bapak-bapak yang ngajari perihal haid kepada istri dan anaknya, ada nggak? Jangankan santri, kiai bembo. Ini terus terang aja, ngajari bagaimana haid yang benar, bagaimana aturan syariatnya. Ini jarang sekali yang pada ngajarin. Iya apa ya? Hati-hati nanti di akhirat dituntut. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, untuk menyadarkan diri kita di dalam berpuasa yang paling utama, al-qanaatu ma qismatillahi walau qalilan. Pada nerima pemberian Allah walaupun sedikit. Judulnya kembali, Allahumma ora melu. Ingat-ingat, ayo pada latihan. Kalau kepengen sadar diri, latihan pada terima pemberian Allah walaupun sedikit. Paling berat nih. Jadi menjadi orang qanaah itu paling sulit. Terutama di sini ikhwal, bukan lisan. Seperti misalnya seorang ayah diberikan penghormatan hanya sedikit oleh istri dan anak, bersikaplah qanaah. Terima, jangan ngeluh. Ini kadang-kadang suami ngamuk-ngamuk, udah kerja capek-capek kayak gini nggak dihargai, sampai pasang spanduk, suami wajib dihargai. Ayo latihan. Paham? Ibu rumah tangga melahirkan anak, dibikin repot oleh anak, walaupun gak dihargai. Yang terima, yang ridho, supaya anak-anaknya tidak belangsak, tidak diadab oleh Allah lantaran ridhonya orang tua. Sesama muslim walaupun pada nyakitin kita, yang ridho jangan sampai didoakan jelek. Karena apa? Apa artinya saya sampean hari Jumat sebagai rukun khutbah mendoakan saudara muslim, kalau tega saudara muslimnya masuk neraka? Setan musuh kita yang sangat senang. Kalau sampean kepengen menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah, kuasanya istimewa di hadapan Allah, tancapkan di lubuk hati sampean, jangan rela saudara muslim masuk neraka. Jangan rela keluarga kita masuk neraka. Baru ini orang yang muslimnya benar. Jangan sampai sesama muslim saling menghujat, bahkan mendoakan jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Takbir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, paham? Ini ya. Ya maaf ya. Gini, kayaknya sepele. Tapi sering saya sampean sama tetangga aja nggak teguran. Iya Pak ya? Ya. Benar-benar. Nih. Jadi ayo kita latihan lega, menerima. Kenapa? Karena di mana saja, kapan saja kita sunnatullah akan ketemu dua hal dan itu wajib diterima, yaitu hal menyenangkan dan hal tidak menyenangkan. Yang menyenangkan diterima dengan syukur, yang tidak menyenangkan diterima dengan sabar. Benar-benar. Makanya dikatakan yang namanya takwa iman itu dua cabang, yaitu sabar dan syukur. Ini yang sulit. Menyambung permasalahan kemarin, wala tahdab walakal jannah. Jangan marah nanti masuk surga. Paham? Ini kadang-kadang di masjid aja pada marah, imamnya kelamaan, marah, imamnya kecepatan, marah. Ini yang doa, yang ngamini bentak, marah. Doanya kelirian, marah. Doanya kekencengan, marah. Ini ditaruh di depan, marah. Di belakang dewek, marah. Na'udzubillah min dzalik. Lu bagaimana artinya agama kalau kita tidak mengendalikan diri? Apa
apa maknanya agama kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah? Makanya ingat-ingat 3 hal, saya ulangi, untuk menyadarkan diri kita, lazimkan bertobat, lazimkan minta ampun kepada Allah. Jangan sampai di antara kita merasa tidak punya salah. Na'udzubillah min dzalik. Para nabi, para kekasih Allah aja menjerit setiap malam mengakui kesalahannya, apalagi bangsa saya sampean. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di situ dikatakan basyiratun 'indal mauti 'ala taibin, akan diberikan kegembiraan saat kematiannya orang-orang yang bertobat. Dikatakan kepada orang yang ahli taubat, wala takhafu wala tahazzanu fa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya saya ingetin diri saya, ibu bapak semuanya, sekalipun dulu sampean barangkali orang jalanan, sampean barangkali dulu itu orang yang senantiasa bermaksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ayo kembali kepada Allah, bertobat. Nih, saya kalau ceramah di Purwokerto, di kampung Dewek, teman-teman saya pada ketawa. Oh, preman. Maaf, maaf ini. Saya mantan orang bayaran, ngaku saya. Jadi, bener. Tahun 98 saya itu ngawal orang biasa sampai ke Seberang, Mataram, sampai ke Dompu dan sebagainya. Makanya ketika ketemu dengan teman-teman, itu teman-teman saya yang pada nyekat botol, yang pada tatoan bilang, yang namanya Batu Raden, Pak, itu sama dengan Bogor. Sama dengan Bogor. Bahkan Batu Raden ada namanya Gang Sadar. Ayo kalau sampai mau ikut saya bawa. Dikatakan Gang Sadar bagaimana? Orang masuk ke situ kalau sadar kalau dompetnya udah habis. Di situ banyak perempuan macam apa saja ada. Ini makanya jamaah rahimakumullah, sekali lagi jangan pada putus asa dari rahmatnya Allah. Punya anak nggak sukses, punya kehidupan barangkali gelap dan sebagainya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bulan suci Ramadan untuk bertobat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampun. Tidak kayak manusia. Kalau manusia 1000 kebajikan sepanjang hidup berbuat baik, 1 kali salah sudah dilupakan. Nih, nggak di masjid, nggak di majelis, nggak di mana saja. Sekarang terjadi banyak sekali. Ulama orang baik-baik punya cacat sedikit, udah dijelek-jelekan setengah mati. Kejelekan-kejelekannya diundang-undang. Padahal beliau misalnya punya kebaikan-kebaikan yang lebih, yang banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, saya sampai melakukan kejahatan apapun, begitu tobat, Allah lupakan kesalahan semuanya. Kira-kira sampai kayak gitu enggak? Punya istri, punya suami, nyakitin sekali, nyanyi di mana-mana. Teganya. Makanya ingat-ingat, taubat yang pertama, yang kedua tata ibadahnya, yang ketiga, ayo Allahumma, orang ngeluh, orang ridho terhadap pemberian Allah. Mudah-mudahan saya sampean ketika dipanggil oleh Allah husnul khatimah. Putra putrinya menjadi orang yang soleh solehah. Diberikan jodoh orang yang soleh solehah. Keturunan yang soleh solehah. Rizki yang barokah fi dunia wal akhirah. Bisa menjadi pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah min ahlil jannah. Syaikhulillah ilahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna imanana wa imanakum imanal mu'minin, wa islamana wa islamakum islamal muslimin, wa ihsanana wa ihsanakum ihsanal mukhlisin, waj'alna qiyamana wa qiyamakum qiyamal khaifin, waj'alna ruku'ana wa ruku'akum ruku'al mutadarri'in, waj'alna sujudana wa sujudakum
sujudal mutawaddi'in waj'alna niyatana wa niyatakum niyatal mukhlisin waj'alna a'malana wa a'malakum a'malas solihin waj'alna dhunubana wa dhunubakum dhunubal mustaghfirin waj'alna hayatana wa hayatakum hayatal ulama'il 'amilin waj'alna fatana fatakum fatasyuhada was solihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallah wa kafa billahi alima. Allahumma innaka ta'lamu kulla qada'il hawaijid dunyana wad dinina wal akhirah jami'il hadirina ajma'in waj'alna kullaha maqbul wa kulla dhunubana maghfur waj'alhum ahlihim sakinah mawadah wa rahmah salihah min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair wahfidna min syaitan wa julis sultan wa min syarril insi wal jan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi fadlika ya man bi fadlihi nas'aluka al-ajala ilahil ijabatal ijabah ya man ajaba nuhan fi qaumihi wa ya man nasara ibrahim ala a'daihi wa ya man radda yusuf ala yaqub wa ya man kasyafa dhurra ayyub wa ya man ajaba da'wata Zakaria wa yaman qabila tasbiha Yunus nimatan nasruka minas solihati daunaka wa antutiyana masa'alnaka antis lana wa'adaka alladhi wa'adtahu li'ibadikal mu'minina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin in qata'at amaluna wa isatika ila minka wa khabar raja'una wa haqqika illa fika in abta'at kharadul arhami wa ta'adat faqrabu syai'in minna kharatallah ya kharatallah jiddi sa'a musri'atan fi halli uqdatina ya kharatallah adatil aduna wa jaru rajalallah mujiran wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim rabbana ighfir lana dhunubana li wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salah tutur kata kami, berlebihan penyampaian kami mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين